kali ini kami akan mempresentasikan materi tentang implementasi pembelajaran kecerdasan naturalis melalui kegiatan menanam toge. Yang pertama itu kecerdasan majemuk. Apa itu kecerdasan majemuk? Kecerdasan majemuk pertama kali dikemukakan atau ditemukan oleh Howard Gardner. Teori ini mengatakan bahwa manusia itu memiliki banyak kecerdasan. Di antaranya kecerdasan untuk memecahkan masalah dalam kondisi atau situasi yang berbeda. Baiklah, selanjutnya adalah kecerdasan naturalis. Apa yang dimaksud dengan kecerdasan naturalis? Menurut Musfiroh tahun 2018 dalam Aziza 2021, kecerdasan naturalis adalah kemampuan mencintai keindahan alam melalui pengenalan flora dan fauna. Ini termasuk dalam pengamatan fenomena alam dan juga kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Ini dikenal dengan kecerdasan naturalis. Termasuk juga ke dalam mengenali, mengklasifikasikan, mengeksplorasi, mendeskripsikan komponen alam. Baiklah, kunci dari kecerdasan naturalis adalah pengenalan elemen yang ada di dalamnya, yaitu hewan dan tumbuhan. Baiklah, terima kasih. Saya serahkan kepada Endang. Mengapa kami memilih menanam toge? Yang pertama yaitu karena kegiatan menanam toge memberi kesempatan kepada anak untuk mengamati pertumbuhan dari biji sehingga menjadi sayuran. Yang kedua yaitu aktivitas menanam dan merawat toge memberikan kesempatan untuk mengembangkan motorik halus pada anak. Nah, yang ketiga yaitu menanam toge juga memberikan pemahaman tentang pentingnya makanan sehat kepada anak usia dini. Selanjutnya itu perencanaan kegiatan, di mana perencanaan kegiatannya itu yang pertama penanaman. Di mana penanaman ini yang pertama membersihkan benih toge dan memilah toge yang lebih bagus atau biji kacang yang lebih bagus. Yang kedua ialah menyiapkan wadah seperti polybag. Kalau tidak ada polybag bisa dengan yang lain. Nah, yang ketiga yaitu menaburkan benih toge ke pot tersebut. Selanjutnya itu perawatan, di mana perawatan ini dalam satu hari kita menyiramnya dengan 2 kali atau lebih dari 2 kali, semisal 3 kali dalam penyiraman dalam satu hari. Nah, yang dimana selanjutnya itu tampilkan di wadah selanjutnya. Kami itu ada yang penanaman toge kena sinar matahari dan tidak kena sinar matahari dan sama sekali tidak menggunakan tanah, di mana demikian dari saya kembalikan kepada teman saya. Baiklah, dari materi yang disampaikan oleh rekan saya tadi, didapatlah bahwa kesimpulannya kegiatan menanam toge sangat bermanfaat untuk anak-anak usia dini. Melalui kegiatan ini, anak-anak dapat belajar banyak hal tentang alam dengan cara menyenangkan dan praktis. Saat mereka menanam benih kacang hijau, anak-anak belajar tentang bagaimana tanaman tumbuh. Pengalaman ini membantu mereka memahami siklus hidup tanaman secara langsung. Selain itu, kegiatan bercocok tanam mengajarkan anak-anak tentang pentingnya kegiatan merawat tanaman. Terus di dokumentasi yang terdapat tiga gambar. Yang pertama itu gambar toge, yang satu yang tidak terkena matahari, yang satu terkena sinar matahari, dan yang satu itu yang tidak menggunakan tanah. Selanjutnya gambar kedua itu ialah gambar yang sudah dikeluarkan di polybag. Terdapat 3 yang sudah dikeluarkan tadi, itulah perbedaan-perbedaan yang mencangkup dari daunnya, tumbuh kembang toge tersebut. Yang gambar nomor 3 itu tuh pertumbuhan toge pada hari ketiga. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aulia Rahma Fatihah. Saya Pratika Rindiani. Saya Endang Siregar. Berdirinya kami di sini ingin menyelesaikan tugas kecerdasan majemuk dalam bidang kecerdasan naturalis. Yang akan kami lakukan adalah proses penanaman toge dari kacang hijau menjadi toge. Bye, Selamat pagi. Assalamualaikum. Jadi kali ini kami mau beli kacang hijau. Mau ngapain nih guys? mau bikin Pembuatan toge.
Dadah dadah. Dadah, jalan Aceh. Jadi guys, setelah ini kami akan membeli kacang hijau. Yuk, go. Nah, di warung pertama ternyata nggak ada. Ya, kacangnya udah habis. Tapi jangan takut teman-teman, di sini masih banyak warung. Nah, untuk membeli kacang hijaunya, mari kita pergi ke toko sebelah toko Doni. Ternyata kacangnya ada, alhamdulillah. Loh, abangnya nggak mau difotoin guys, jadinya ya udah kami ngambil sendiri. Nah, setelah ini kami pergi ke kos, tapi sebelum itu kami mau mencari botol di dekat kos-kos orang. Selanjutnya di sini kami akan pergi mengambil tanah. Nih di dekat kos orang juga kami ngambil tanah. Tanah yang bagus itu tanah hitam teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau nanam, usahakan cari tanah hitam ya. Jangan tanah merah, tanah liat atau tanah yang apapun itu. Oke, kami berganti-gantian untuk mengambil tanah di dalam karung. Nah, ini Endang mau bawa sendiri guys. Terus polybagnya dari Endang juga. Kami ganti-gantian untuk masukin tanahnya. Nah, setelah tanahnya sudah penuh, kami akan memasukkan kacang hijaunya teman-teman. Tuh, pertama kita taburkan kacang hijau. Ini kami masing-masing menaburkan di satu polybag, ada yang 2, seperti itu ya. Nah, setelah ini baru lanjut lagi. Siapakah ini? Ya, pokoknya kami berganti-gantian untuk naruh kacang hijaunya. Ya teman-teman, setelah itu kita tutupi lagi dengan tanah hitam. Oke guys, kita tutupi lagi, tapi tanahnya jangan terlalu banyak ya, tipis-tipis saja. Oke, tipis-tipis saja. Ini pokoknya kami ganti-gantian, jadi semuanya kerja ya teman-teman. Oke, setelah Endang, Aulia, dan Tika yang masukin, sekarang saatnya kami meratakan dulu. Setelah diratakan, barulah kami taruh. Kami akan bagi, ada 3 yang ditaruh di bawah sinar matahari. Ini pertama Tika, kedua Endang yang naruh. Nih, ya guys, ini. Nah, selanjutnya Aulia. Jadi untuk itu kami bagi guys, 3 di bawah sinar matahari, terus 2 di dalam yang tidak terkena sinar matahari. Kami masukkan di dalam guys, 2. Jadi ada 5 yang di polybag. Mission complete guys. Selanjutnya adalah penanaman menggunakan botol. Pertama kita lubangi dulu botolnya. Setelah itu baru kita masukkan kacang hijau. Kira-kira kami di sini memasukkan 2,5 jumput kacang hijau teman-teman. Next, ini hari pertama teman-teman setelah disiram pagi dan sore. Pokoknya jangan lupa disiram pagi dan sore ya teman-teman. Ini udah mulai kelihatan ya. Yang di botol juga udah mulai muncul-muncul nih guys togenya. Ya teman-teman. Tuh, kalian bisa lihat. Oke, ini hari kedua, saatnya kita siram. Pokoknya jangan lupa siramnya pagi dan sore ya teman-teman. Ini kita siram dulu yang terkena sinar matahari ya teman-teman. Baiklah, jangan lupa disiram pokoknya. Oke, next ini hari kedua. Nah, di hari kedua ini udah mulai terlihat pertumbuhannya ya teman-teman. Ini kacang hijaunya udah ada yang keluar dari kulitnya. Nah, itu yang di botol teman-teman. Nah, ini hari keempat. Untuk hari keempat itu lebat banget ya teman-teman. Oke teman-teman, mari ikuti kami dalam proses panen toge.
Oke, saatnya kita memanen. Ini yang kita panen adalah yang daunnya hijau, itu yang terkena sinar matahari ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa membedakan kalau yang terkena sinar matahari itu daunnya hijau dan lebat, panjang juga. Untuk ini yang tidak terkena sinar matahari, dia sedikit jarang dan melengkung-lengkung, tidak rapi seperti yang terkena sinar matahari, dan daunnya dia berwarna kuning ya teman-teman, seperti toge pada umumnya, cuman dia panjang, lebih panjang dari yang terkena sinar matahari. Oke, selanjutnya ini yang menggunakan botol. Untuk yang menggunakan botol ini, dia sama aja seperti toge yang biasa kita makan, bentuknya pendek-pendek ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, inilah hasil penanaman toge kami selama 4 hari. Dan ini penanaman toge tanpa sinar matahari. Dan ini adalah penanaman toge yang terkena sinar matahari. Ini adalah penanaman toge dengan direndam menggunakan botol. Baiklah, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.